Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita bertemu hari ini. Dan hari ini kita akan bersukacita dengan kembali membaca Alkitab. Hari ini kita bisa baca di kitab Bilangan pasalnya yang ke-30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelum kita memulai membaca Alkitab, kita akan memulainya dengan doa. Kami tahu kami punya Tuhan yang hidup, yang besar, yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, kasih karunia dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Saat ini kami rindu untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong bagi setiap kami. Saat kami membaca firman-Mu, kami diubahkan Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dilepaskan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, kembali hari ini kita membaca dan saya membacakan Alkitab untuk saudara menggunakan Alkitab terjemahan Indonesian Modern Bible atau IMB. Bilangan pasalnya yang ke-30 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Berbicaralah Musa kepada kepala-kepala suku dari Bani Israel, katanya, inilah firman yang telah diperintahkan Yahweh. Jika seorang pria bernasar atau bersumpah kepada Yahweh atau mengucapkan suatu sumpah untuk mengikatkan hidupnya dengan suatu janji, ia tidak boleh melanggar perkataannya. Maka ia harus melakukannya sesuai dengan semua yang telah diucapkannya. Ketika seorang wanita bernasar kepada Yahweh, lalu mengikat suatu ikatan di rumah ayahnya dan dalam masa mudanya, ayahnya mendengar nasarnya dan janji yang telah mengikat jiwanya, dan ayahnya diam saja kepadanya, maka seluruh nasarnya itu akan berlaku. Maka setiap ikatan yang mengikat dirinya akan berlaku. Namun jika ayahnya menghentikan pada waktu ia mendengarnya, maka semua nasar dan ikatan yang mengikat dirinya tidak akan berlaku. Dan Yahweh akan memberikan pengampunan kepadanya karena ayahnya telah melarangnya. Jika ia sudah bersuami lalu masih ada nasarnya atau suatu janji yang diucapkan tanpa pertimbangan yang mengikat dirinya dan suaminya mendengarnya pada waktu itu ia diam saja, maka nasarnya akan berlaku dan janji yang mengikat hidupnya akan berlaku. Namun jika pada waktu suaminya mendengarnya ia menghentikannya, maka ia telah membatalkan nazar yang ada pada istrinya dan janji yang diucapkan tanpa pertimbangan yang telah mengikat hidupnya, dan Yahweh akan mengampuni wanita itu. Tetapi setiap nazar seorang janda atau seorang wanita yang diceraikan, semua yang telah mengikat dirinya akan tetap berlaku atasnya. Jika ia bernasar di rumah suaminya atau mengikatkan hidupnya pada suatu ikatan dengan sumpah, lalu suaminya mendengarnya, ia diam saja kepadanya dan tidak menghentikannya, maka seluruh nasarnya akan berlaku dan setiap ikatan yang mengikat dirinya akan berlaku. Namun jika suaminya sungguh-sungguh membatalkannya pada waktu itu ia mendengarnya, maka semua yang keluar dari bibirnya sebagai nasar atau janji tidak berlaku. Suaminya telah membatalkannya dan Yahweh mengampuninya. Setiap nasar dari setiap sumpah dan janji untuk merendahkan diri, suaminya dapat memberlakukannya atau suaminya dapat membatalkannya. Tetapi jika suaminya sama sekali mendiamkannya dari hari ke hari, maka ia menyatakan berlaku semua nasar istrinya atau semua janji yang ada atas istrinya. Ia telah menyatakan berlaku karena ia diam terhadapnya pada waktu ia mendengarnya. Namun, jika kemudian hari ia membatalkannya sesudah ia mendengarnya, maka ia harus menanggung kesalahan istrinya. Inilah ketetapan-ketetapan yang telah diperintahkan Yahweh kepada Musa, antara seorang suami terhadap istrinya, antara seorang ayah terhadap anaknya, perempuan pada masa muda di rumah ayahnya. Haleluya. Amin. Saudara, demikian kita sudah baca hari ini kitab Bilangan pasalnya yang ke-30. Biarlah kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini, kekuatan dan penghiburan, serta pemeliharaan Tuhan bersama dengan saudara selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.